Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau sungguh baik hati kepada kami pada hari ini. Kami mohon semoga Engkau mendampingi kami dalam pertemuan dan doa bersama pada siang hari ini. Terutama bahwa kami belajar dari pengalaman-pengalaman kami selama ini, banyak kali kami juga sadar atau tidak sadar menolak hadiranmu di tengah-tengah kami. Trismeo bahwa kami sudah merasa begitu dekat dengan Engkau dalam kehidupan doa, dalam kehidupan rohani kami, maka kami juga bukannya semakin dekat tapi semakin jauh daripadamu. Kami mohon pengampunanmu yang berlimpah dan kiranya pengajaran dan renungan pada siang hari ini semakin mendekatkan kami dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baik, saya eh, hari ini memang memberi sebuah renungan yang dari judulnya memang agak agak lain. Pernah menolak Yesus. Mungkin kita bertanya kenapa sampai ada permenungan seperti ini? Apa memang kita pernah menolak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau kita boleh jujur, kita akan mengatakan bukan hanya satu kali kita menolak Yesus, tapi berkali-kali, sadar atau tidak sadar, kita juga menolak Yesus di dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita merasa sudah terlalu akrab dengan Yesus dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan doa kita, maka kita melihat Yesus, ya Yesus yang biasa-biasa saja, bukan menjadi Yesus yang luar biasa. Nah, saya menyiapkan materi seperti biasa, menyiapkan materi-materi untuk bisa kita dalami bersama, dan eh, judul yang saya sudah sampaikan tadi, pernah menolak Yesus, itu menjadi permenungan kita bersama pada sore hari ini. Nah, mari kita memperhatikan gambar yang saya siapkan ini. Yesus hadir di Nazaret sebagai orang Nazaret. Karena itu orang-orang di sini lihat bagaimana ekspresi orang-orang ini. Ya, mereka hanya melihat Yesus sebagai Yesus saja, sebagai seorang tukang kayu, anak Maria, dan hanya sebatas itu. Apalagi saudara-saudari, sepupu-sepupu Yesus itu dikenal, maka mereka berpikir, ya siapakah dia itu yang tiba-tiba jadi viral? Maka inilah yang membuat, ya kalau kita memperhatikan gambar ini, ekspresi penolakan kepada Yesus karena Yesus dianggap sebagai orang biasa saja yang ada bersama dengan mereka. Dan tadi saya katakan bahwa kita juga mungkin punya pengalaman yang mirip. Kadang-kadang atau sadar atau tidak sadar, kita juga menolak Yesus di dalam kehidupan kita. Yang menjadi bahan permenungan kita adalah Injil pada hari ini, di mana eh, dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Nah, hal pertama yang masuk dalam pikiran kita adalah seorang Yesus atau Tuhan Yesus yang selalu berkeliling dan berbuat baik. Kalau kita membaca tulisan Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, ya, ada kesalahan di sini, bukan Lukas bab 10 tapi Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38 itu eh, mengatakan bahwa Yesus itu yang selalu berkeliling dan berbuat baik. Nah, Tuhan Yesus ketika suatu saat dia tidak hanya berkeliling di tempat-tempat yang lain, tapi dia juga datang ke Nazaret. Dan ketika dia tiba di Nazaret, orang-orang ada yang menerima dia, tentu saja keluarganya sendiri, Maria dan saudara-saudara Yesus itu menerima dia, tapi ada juga yang menolak dia. Ada juga yang tidak setuju, tidak suka dengan kehadiran Yesus, apalagi ketika dia mulai tampil dalam sinagoga untuk mengajar banyak orang. Karena itu, ada dua situasi di sini. Situasi penerimaan dan situasi penolakan. Nah, karena itu Yesus lalu dengan sangat berani dan tegas mengatakan kepada orang-orang di kampung halamannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai atau dihormati atau diterima di tempat asalnya." Lukas bab 4 ayat 24. Dan ini adalah ungkapan curhat dari Yesus
kepada orang-orang yang ada dalam sinagoga. Mereka yang melihat Yesus sebagai Yesus saja. Dan dia kemudian menambahkan penegasannya begini. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Benar bahwa ada orang yang hadir di situ, melihat Yesus sebagai Yesus saja, dan mereka ketika mendengar dia mengajar, mereka lalu menolak Yesus. Menerima dan menolak Yesus itu ada pada zaman Yesus, tapi juga menjadi keadaan kita yang konkret pada zaman ini. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita merasa dekat dengan Yesus dalam kehidupan doa-doa kita, dalam pengalaman-pengalaman rohani kita, gampang saja kita eh, menjadi semakin jauh dari Yesus. Karena kita sudah berpikir kita sudah dekat dengan Yesus. Saya kasih satu contoh ketika di gereja kadang-kadang itu ada apa ya? Ada petugas tatip ya. Kalau ada peran tertentu akan ada talak, tata laksana atau tatip, tata tertib ya. Selama misa berlangsung mereka itu tidak ada perhatian. Jujur saja, tidak ada perhatian apakah sedang misa atau tidak. Mereka lebih berpegang pada, oke, saya adalah petugas talak dan lihat ke kiri dan ke kanan, depan dan belakang, dan konsentrasi pada peran Ekaristi menjadi nomor dua. Tapi ketika pergi waktu komuni, mereka maju untuk terima komuni. Sadar atau tidak sadar, kita bukan semakin dekat dengan Yesus. Kita sebetulnya jauh dari Yesus dalam Ekaristi kita misalnya. Nah, jadi ada penerimaan, tapi ada juga penolakan dalam dalam kehidupan. Maka Tuhan Yesus lalu mengambil contoh-contoh praktis. Tidak hanya pengalaman dia yang ditolak di negeri asalnya, di Nazaret, tapi diterima di Galilea dan juga di tempat-tempat yang lain yang jauh dari Nazaret. Dia kasih contoh misalnya dengan contoh Nabi Elia. Nama Elia itu artinya Tuhan adalah Yahweh atau Yahweh adalah Allahku atau Tuhanku. Dan kita mengetahui cerita tentang Nabi Elia. Dia ketika eh, musim kering yang berkepanjangan, Tuhan lalu mengutus dia dan dia justru menyelamatkan sebuah keluarga, seorang janda di Sarfat di daerah di luar komunitas Yahudi. Ya. Jadi justru pada orang yang di luar komunitas Yahudi, ya, itulah yang Tuhan pakai untuk membuktikan betapa dia mengasihi semua orang. Bukan hanya di dalam komunitas Yahudi saja. Elia justru disuruh pergi dan menyelamatkan keluarga janda di Sarfat. Tidak hanya membuat mujizat dengan menggandakan tepung terigu menjadi roti yang akan mereka santap setiap hari, tapi juga bahkan anaknya sendiri itu dihidupkan kembali. Kemudian contoh yang kedua adalah Naaman. Naaman orang Syria. Dia datang jauh-jauh dari Syria ke Israel dan ketika dia datang juga dia sebetulnya penuh dengan keraguan. Ketika bertemu dengan Elisa, murid dari Nabi Elia, dan Elisa hanya mengatakan padanya, silakan pergi mandi di Sungai Yordan. Tapi Naaman juga seperti menolak. Ah, ngapain? Mendingan saya mandi di sungai-sungai yang ada di sana. Tapi kenapa harus ke sini? Tapi ada pembantu-pembantunya yang mengatakan, Mister, ya, Tuan, lebih baik Tuhan melakukan pekerjaan yang berat saja Tuhan lakukan, yang ringan-ringan pasti bisa dong. Silakan pergi dan mandi dan lihat setelah itu. Ternyata setelah dia mandi, dia menjadi sembuh dan dia memuliakan Allah Israel. Jadi ternyata orang Naaman ya, orang Syria itu mengalami orang luar, tapi ketika datang ke Israel dia memperoleh penyembuhan. Elia justru membuat tanda-tanda yang ajaib itu bukan di Israel, tapi di luar Israel itu sendiri. Sama seperti Yesus yang juga mengalami itu. Di Nazaret dia ditolak, tapi di Galilea dan tempat-tempat yang lain dia diterima dan diapresiasi dalam kehidupannya karena tanda-tanda dan perkataan-perkataan. Lihatlah bahwa Injil ini berbicara
tentang kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau katakan pada kita atau yang kita pelajari? Ternyata kalau kita mendalami betul-betul teks Injil yang hari ini kita dengar, ya, kita bisa melihat bahwa ada penolakan terhadap Yesus yang menamakan dirinya sebagai nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya sendiri. Dan Yesus itu ditolak di kampung halamannya, di Nazaret. Orang-orang Nazaret itu hanya melihat Yesus, sebagaimana saya katakan tadi, Yesus sebagai manusia Yesus, yakni bahwa dia anak tukang kayu, anak Maria, dan keakraban di antara mereka itulah yang menimbulkan penghinaan, penolakan, dan kurang untuk mengimani Yesus. Sekali lagi saya tekankan di sini, keakraban dari orang-orang Nazaret itu buahnya adalah mereka menghina Yesus, mereka menolak Yesus, dan ini tanda mereka punya iman yang sangat kurang. Dan kembali ke dalam pengalaman keseharian kita, yang juga kalau kita perhatikan baik-baik, pengalaman keseharian kita juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Ketika kita hidup, rohani kita terjamin, kita hidup dengan doa, dalam keluarga LPF ini, pagi, siang, malam, pasti selalu bersama-sama. Ya, dan itu luar biasa. Tetapi challenge yang besar bagi kita adalah apakah pertemuan doa kita pada pagi, siang, dan malam hari itu membuat kita justru semakin dekat dengan Tuhan Yesus atau semakin membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Ingat kembali saya contohkan dengan petugas talak atau petugas tatib di gereja. Mereka merasa bahwa mereka dekat sekali dengan Tuhan. Maka ketika sedang berlangsung Ekaristi, mereka berbicara, bercerita, atau bahkan ngegosipin satu sama lain tentang siapa yang masuk ke dalam gereja, kemudian pergi menerima Yesus dalam komuni kudus. Tuhan, ampunilah kita orang berdosa seperti ini. Demikian juga dalam dalam LPF. Ini menjadi tantangan bagi kita. Orang-orang Nazaret itu akrab sekali dengan Yesus ketika Yesus masih anak-anak. Karena akrab, mereka lalu merasa Yesus itu bukan siapa-siapa. Itu. Jadi tantangan bagi kita. Apakah kita semakin dekat? Dan itu yang harus kita tujui. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Bukan menjadi semakin biasa-biasa saja dengan Tuhan. Harus semakin dekat. Lalu yang kedua, teks Injil ini juga mau mengatakan pada kita, keselamatan itu bersifat universal. Naaman orang Syria itu memperoleh keselamatan dari sakit penyakit yang dia miliki sebagai orang kusta. Ternyata ketika dia mandi di Sungai Yordan, dia pulih kembali. Orang asing memperoleh keselamatan di Israel. Elia membuat tanda itu di luar komunitas Yahudi. Ya. Dan ketika janda di Sarfat itu memperoleh keselamatan, ini tanda Tuhan punya keselamatan atau keselamatan yang diberikan Tuhan itu bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi keselamatan dari Tuhan itu bersifat universal. Semua orang dipanggil pada keselamatan. Maka pesan ini sangat jelas bagi kita. Tidak ada yang punya klaim status quo keselamatan. Urusan keselamatan itu Tuhan yang punya urusan kepada kita semua. Karena itu, betapa fatalnya kita ketika kita menilai orang lain sebagai orang berdosa. Tidak. Ketika kita menilai orang lain bahwa eh, orang itu tidak baik, jahat, dan bla 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 bla. Kita tidak punya hak untuk menilai orang lain sejelek itu, sejahat itu. Atau kita mungkin menilai orang lain, dia bisa masuk neraka. Tidak. Tuhan yang punya kuasa untuk memberikan penilaian kepada manusia. Keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi keselamatan dari Tuhan itu sifatnya universal.
Semua orang dipanggil pada keselamatan. Yang ketiga, Elia dan Elisa itu, ini ada kesalahan pengetikan, Elia dan Elisa itu memiliki relasi guru dan murid. Ada pelayanan dan kuasa yang sama sebagai nabi. Kedua nabi, Elia dengan janda di Sarfat, kemudian Elisa dengan orang besar dari Naim, yaitu Naaman, dia benar-benar kedua orang ini punya peran ya sebagai utusan Tuhan untuk melayani dan mereka punya kuasa yang sama. Nah, apakah kita juga bisa menolak Tuhan? Itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Ada penolakan terhadap pribadi Yesus, tetapi ia tetap menjadi pelayan sejati yang mengarahkan pelayanannya di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus memang ditolak di Nazaret, tapi dia tidak jadi baperan. Dia tidak mau berhenti untuk melayani, tapi dia berkeliling dan berbuat baik. Jadi ditolak di Nazaret, tapi dia pergi ke tempat-tempat lain dan dia mengatakan, untuk itulah aku diutus. Jadi ke tempat-tempat lain dia tetap pergi dan melayani. Lagi-lagi itu menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita disakiti, ketika kita ditantang, ketika kita dikata-katain habis-habisan oleh orang, apakah kita berhenti untuk melayani? Kalau kita berhenti untuk melayani, kita hanya pelayanan saja. Tapi kalau kita terus melayani, kita itu adalah pelayan. Maka pelayan dan pelayanan itu saya selalu katakan berbeda. Yang baperan itu adalah pelayanan saja. Yang disakiti tapi terus melayani, mereka adalah pelayan. Maka apakah kita itu terbuka untuk mendengar suara Tuhan dan terus melayani atau tidak? Ada juga pertanyaan lanjutan. Mengapa kita juga menolak Yesus dalam kehidupan kita? Kita sadar atau tidak sadar juga bisa menjadi orang-orang yang masuk dalam kelompok yang menolak Yesus. Tidak hanya orang-orang Nazaret pada zaman itu. Sampai Yesus mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di negeri asalnya. Mungkin saja kita itu masih mencintai dosa dan kegelapan. Kita bisa menjadi pencinta-pencinta dosa dan kegelapan. Kenapa? Karena kita mengatakan, ya itu saja saya biasa seperti itu kok. Biasanya sih, biasanya sih. Dan itulah ketika kita ngomongin orang, ketika kita jadi cerewet dengan orang, dan lain sebagainya. Paus Leo ke-14 merumuskan di dalam masa Adventus ini, masa eh, Prapaskah ini, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah mengontrol mulut kita untuk berbicara yang jelek-jelek. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menolak Yesus ketika kita takut terbongkar kejahatan-kejahatan di dalam diri kita. Karena Yesus adalah terang. Kita tahu Yesus itu eh, mengetahui diri kita. Nah, kadang-kadang kita tolak dia karena apa? Kita bilang, waduh, dia kan sudah tahu tentang kehidupan kita. Maka, wah, jauh deh. Mendingan jauh dari Yesus daripada semua kehidupan kita dia tahu. Kita adalah orang-orang berdosa. Kalau saja Tuhan Yesus tahu, dialah yang mengampuni kita. Kenapa kita harus tolak dia? Yang ketiga, keinginan untuk bisa menguasai diri sendiri. Kadang-kadang kita mengatakan, I can afford. Saya bisa, saya bisa atur diri kok. Saya bisa mengubah diri saya sendiri kok. Ya, saya tidak perlu Yesus. Saya bisa mengatur diri saya sendiri. No, kita butuh Tuhan untuk membaharui kehidupan kita. Jauh dari Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sine me nil potestis facere. Yang keempat, kesalahpahaman sekaligus ketidakpahaman kita tentang siapakah Yesus itu. Kadang-kadang kita ini orang Katolik, tapi kita juga belum mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena kesalahpahaman atau ketidakpahaman kita tentang Yesus, apalagi kita juga malas baca kitab suci, malas berdoa, ya jadinya kita juga bisa menolak Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian hambatan intelektual dan budaya bisa juga hal ini memang sangat eksternal, tapi bisa menjadi penghalang bagi kita
untuk menolak Yesus dalam kehidupan. Yesus mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika seorang berdoa, novena, ke sana kemari, siara kemana-mana, sampai di luar negeri, dan ketika dia mengatakan, aduh, doa saya tidak dikabulkan. Apa Yesus masih ada tuh? Sudah nggak ada. Lalu orang kecewa dan menolak Yesus. Ah, enggak lah, malas berdoa. Yesus juga tidak mau mengabulkan doa saya. Lah, kok you yang mengatur Yesus? Yesuslah yang mengatur kehidupan kita. Nah, tantangan besar bagi kita. Mari kita belajar dari pengalaman rohani dari Santa Faustina. Apakah Santa Faustina pernah mengalami penolakan? Ya, kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, kita menemukan ternyata orang kudus yang kita banggakan ini juga banyak kali mengalami penolakan. Santa Faustina juga menghadapi penolakan-penolakan yang signifikan. Ini ada kesalahan ketikan, sabta, santa. Ya. Santa Faustina juga mengalami penolakan-penolakan sepanjang hidupnya, banyak sekali. Saat dia memasuk biara, wah, di biara itu ia juga ditolak di beberapa biara sebelum akhirnya eh, tetap dalam satu biara. Kenapa? Karena orang melihat, ah dia ini orang miskin, dia ini perlu eh, penuh dengan keterbatasan intelektual, seperti itu. Ternyata dalam biara-biara juga ada seperti itu. Dan Faustina ditolak, tapi dia tidak kecil hati. Dia terus berjuang. Kalau panggilan itu dari Tuhan, dia tidak menyerah. Dan buktinya, dia bisa menjadi biarawati dan menjadi Santa Faustina sampai saat ini. Tadi ada penolakan. Dia mengalami itu. Kemudian ketika dia sendiri menderita, penderitaan fisik, ketika dia sedang sakit, ya sakit TBC yang kita pasti kenal, dalam menderita, anggota-anggota komunitas berbicara apa tentang Faustina? Benar enggak dia TBC? Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah ternyata di dalam komunitas biara juga ada penolakan-penolakan tertentu. Jadi di dalam komunitas biara, di dalam keluarga masing-masing, pengalaman Faustina itu selalu ada. Bisa juga dalam keluarga kita masing-masing, kita juga mengalami penolakan-penolakan tertentu. Dalam keluarga, istri menolak suami, suami menolak istri, orang tua menolak anaknya, anaknya menolak orang tua. Selalu terjadi seperti itu. Dalam komunitas religius juga sama. Dalam hidup bakti juga sama. Sesama sebagai saudara atau saudari bisa juga mengalami penolakan-penolakan tertentu. Sebagaimana dialami oleh Faustina yang dianggap ini mah orang miskin, ini pengetahuannya terbatas dan lain sebagainya. Sedang sakit pun masih diomong ini, benar enggak dia sakit? Jangan-jangan dia pura-pura sakit. Itulah ya, orang kudus saja mengalami penolakan. Selain Yesus yang kita itu. Kalau kita membaca dalam buku harian Santa Faustina nomor 580 dan 1485 juga ada penolakan-penolakan yang dialami. Nanti bisa dibaca sendiri yang cukup panjang dari 580 dan juga 1485. Intinya bahwa ternyata ada penolakan-penolakan baik yang dialami oleh Yesus, dialami oleh Faustina, dan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya perlu ingat perkataan yang sangat indah dalam 1485 ini. Kasih karuniaku lebih besar daripada dosa-dosamu dan dosa seluruh dunia. Itulah yang menguatkan kita. Maka kita coba untuk melihat pada hari ini. Ternyata kalau kita memperhatikan baik-baik, kita itu penuh dengan pengalaman menolak Yesus dalam kehidupan kita, entah sadar atau tidak sadar. Tapi hari ini kita disadarkan untuk Tuhan bantu supaya saya jangan menolak Yesus dalam kehidupan. Kita dalam masa prapaskah. Apakah kita mau menambah paku atau menambah beban salib lagi kepada Yesus? Atau kita mau sebagai Yusuf Arimatia zaman ini yang ikut meringankan beban dari Yesus? Dalam hal ini, orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sekali untuk kita merenung dan coba kita membuka diri kita dan berubah dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau sungguh baik hati, kami mohon kepadamu, bantulah kami untuk bisa bertobat, untuk bisa menerima Engkau
bukan menolak Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.